Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi di dia sareng kencangan bade ngajelaskeun kabudayaan anu aya di Sumedang di kelompok genep. Tepangkeun nami abdi Febi Sri Mulyani sareng NIM 230082898. Tepangkeun nami abdi Najwa Salsa Fauzia sareng NIM 2300217. Tepangkeun nami abdi Salita Raisa sareng nomor NIM 2300881. Tepangkeun nami abdi Salma Salsabila sareng NIM 23003 hiji genep. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menceritakan asal-usul Kerajaan Sunda. Kerajaan Sumedang Larang merupakan pecahan dari Kerajaan Sunda Pajajaran. Kerajaan Sunda runtuh setelah diserang pasukan Kerajaan Banten yang dipimpin oleh Maulana Yusuf pada tahun 1597. Kerajaan Tembong Agung adalah cikal bakal Kerajaan Sumedang Larang. Kerajaan Tembong Agung didirikan oleh Prabu Guru Aji Putih. Mulanya kerajaan tersebut terletak di Citembong Girang, Kecamatan Ganea Sumedang. Kemudian dipindahkan ke Kampung Muhara Desa Leuwih Hideung. Saat itu Kecamatan Darmahaja. Prabu Guru Aji Putih berkuasa sekitar tahun 1500 sebelum akhirnya Keraton Galuh dipindahkan ke Pajajaran Bogor. Guru Aji merupakan putra dari Arya Bima Raksa atau dikenal dengan Resi Agung Senapti yang merupakan cucu dari Wuridi Tekadayun. Setelah dia wafat, takhta kerajaan berpindah ke putra sulungnya Batara Tuntang Buana atau dikenal sebagai Taji Malela. Sebelum mendirikan Kerajaan Sumedang Larang, Bantara Tuntang Buana melakukan perjalanan untuk mendalami ilmu kesemudangan yang terdiri dari 30 pasang. Ia melewati berbagai pegunungan, termasuk Gunung Merak, Gunung Pulau Sari, Gunung Puyuh, Gunung Gorowong, Gunung Ganea, Gunung Lingga, dan lainnya hingga menemukan tempat yang dirasa tepat, yakni Gunung Mendala Sakti yang terletak di sekitar situ Raja. Ia mempelajari ilmu kesemedangan hingga gunung tersebut terbelah dua. Konon ia menyatukan kembali gunung tersebut dalam memberikannya nama Gunung Simpai. Pada hari penobatan, konon langit diterangi oleh cahaya melengkung menyerupai selendang. Oleh cahaya melengkung menyerupai selendang itu selama 3 hari 3 malam, ia mengucapkan kata-kata tersebut. Sementara itu, secara etimologi kata Sumedang berasal dari kata su yang berarti bagus, medang yang berarti luas, dan larang yang memiliki arti jarang dibandingkannya. Dengan begitu, Sumedang Larang memiliki arti tanah bagus yang luas dan tidak ada bandingannya. Prabu Tiga Malela menyerahkan taktanya kepada sang putra karena ia ingin menyempurnakan ilmunya dan melakukan tanpa berata. Mulanya, ketiga putra Prabu Tijimalela menolak untuk menjadi raja. Namun, ia memberikan ujian kepada kedua putra kembarnya, Prabu Gajah Agung dan Sunan Ulung. Mereka melakukan perjanjian bahwa yang kalah harus menjadi raja dan berkuasa di Kerajaan Sumedang Larang. Kemudian Kerajaan Sumedang Larang menjadi penerus dari Kerajaan Sunda Pajajaran begitu kerajaan tersebut runtuh. Wilayah kekuasaan Kerajaan Sumedang menjadi semakin luas meliputi daerah di sebelah timur dibatasi oleh Sungai Cipamali, sebelah selatan dibatasi oleh Samudra Hindia, sebelah barat dibatasi oleh Sungai Cipamungas, Cisadane, dan di sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa. Periode kekuasaan Prabu Geugesan Ulun merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah Tatar Sunda khususnya Sumedang. Ketika Geugesan Ulun dinobatkan menjadi raja, Kerajaan Geugesan Ulun mengalami keruntuhan akibat serangan dari Kesultanan Banten. Selain itu, Prabu Geugesan Ulun menjadi raja terakhir yang memadai berakhirnya Kerajaan Sumedang Larang.
Prabu Gesan Ulun meninggal pada 5 November 1608. Sepeninggalannya kerajaan Sumedang Larang dibagi menjadi dua wilayah, yaitu yang dipegang oleh Pangeran Ranggang Gede dan Pangeran Suryadiwangsa. Banyak negeri yang berada di bawah kerajaan Sumedang Larang memisahkan dirinya sepeninggalannya Gesan Ulun. Selanjutnya di bawah pemerintah Pangeran Rangga Gempol, kerajaan Sumedang Larang menjadi bagian dari Kesultanan Mataram. Sultan Agung kemudian mengubah nama wilayah itu menjadi Priangan. Banyak versi mengenai arti kata Priangan. Salah satunya adalah versi yang menyebutkan Priangan yang berarti penyerahan diri dengan hati yang suci. Sementara itu, Kabupaten Sumedang dibentuk sebagai upaya peluasan wilayah oleh Sultan Agung. Pada tahun 2022, Keraton Sumedang Larang ditetapkan sebagai pusat kebudayaan Sunda di Jawa Barat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini ada logo Sumedang yang diciptakan oleh R. Mahar Martanagara, putra dari Kabupaten Bandung, R. Rajapati Arya Martanagara yang masih punya keturunan Sumedang. Lambang Sumedang ini diresmikan pada tanggal 13 Mei 1959. Di sini ada tanda perisai melambangkan jiwa kesatria utama dan percaya pada diri sendiri. Sisi merah melambangkan semangat dan keberanian. Lalu di sini ada juga dasar hijau yang melambangkan kesuburan pertanian. Lalu setengah bola pada lingga melambangkan bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Lalu warna kuning emas ini melambangkan keluhuran budi dan kebesaran jiwa. Lalu ini tuh sinar lunar yang berjumlah 17 yang melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan. Lalu ada 8 bentuk pada lingga yang melambangkan bulan diciptakannya kemerdekaan. Terus ada 4 batu pada lingga. Lalu di sini juga ada 4 batu pada lingga. Lalu ada 5 anak tangga yang melambangkan 45. Jadi lambang dari proklamasi Indonesia yaitu pada tahun 1945. Di sini itu ada hitamnya itu sebagai tanah dan putihnya itu sebagai air. Di sini juga ada insul medal yang artinya pula lahir pikeun nyaangan, yang artinya aku dilahirkan dan aku menerangi, yang dimana kita itu harus hadir menjadi bagian yang memberikan pencahayaan bagi masyarakat Kabupaten Sumedang. Sekian, terima kasih. Pada zaman dahulu kala, ada sepasang suami istri yang cukup hidup berumah tangga, namun belum juga dikaruniai anak. Siang malam, sang suami tak kunjung henti memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sampai pada akhirnya, pada suatu malam ia mendapatkan petunjuk dari Yang Maha Kuasa melalui sebuah mimpi. Dia harus pergi ke sebuah gunung yang berada di timur dari desanya. Dia harus bertapa di lereng gunung tersebut. Pada pagi harinya, ketika ia terbangun dari tidurnya, ia menceritakan mimpinya itu kepada istrinya. Usai suaminya menceritakan mimpinya, sang istri menghela nafas, tersenyum dan menganjurkan agar suaminya segera melaksanakan petunjuk yang datang melalui mimpi tersebut. Maka, berangkatlah sang suami mencari gunung yang akan dijadikan sebagai tempat untuk bertapa. Setelah menemukan gunung, sesuai dengan petunjuk yang dalam mimpinya, ia mulai bertapa dan harus melaksanakan selama 40 hari 40 malam. Pada malam terakhir, ia didatangi oleh seorang putri yang sangat cantik. Putri itu tidak lain adalah makhluk gaib petunggu gunung tersebut. Melihat putri yang sangat cantik jelita, ia jatuh hati dan lupa akan niat semulanya. Akhirnya, ia menikah dengan putri itu. Putri yang sebenarnya adalah jelmaan dari seekor ular besar. Setelah berbulan-bulan menunggu, sang suami tidak kunjung pulang.
Lalu istrinya mencari di mana suaminya berada. Sampai akhirnya ia menemukan suaminya sedang dililit oleh seekor ular besar. Ia terkejut dan takut akan keselamatan suaminya. Namun, rasa sayang kepada suaminya telah membangkitkan keberaniannya. Ia mencari cara untuk menyelamatkan suaminya. Ia menjerat ular tersebut. Setelah ular berhasil dijerat, ia mencari seekor kuda dan menyeret ular tersebut. Dibawa turun dari lereng gunung. Setelah sampai di suatu tempat, kudanya diikat di sebatang pohon. Lalu tempat itu sekarang dikenal dengan nama Cikuda. Sang suami yang diam-diam mengikuti perjalanan sang istri, ketika dilihat ular itu akan dibunuh oleh istrinya karena kesal, maksudnya hendak membunuh ular, dihalangi oleh suaminya. Sang istri jadi kalap ular dan suaminya pun ia bunuh. Seminggu kemudian, bangkai ular dan jasad suaminya hilang tanpa bekas. Konon katanya, jasad suaminya itu telah berubah wujud menjadi seekor ular, kemudian hidup di gunung tersebut. Gunung itu dikenal dengan nama Gunung Gelis, sebuah gunung yang ada di daerah Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Jadi di dia abdi bade nerangkeun ciri khas makanan anu aya di Sumedang. Anu kahiji, tahu Sumedang adalah salah satu jenis tahu yang berasal dari Indonesia. Tempatnya di kota Sumedang, di Jawa Barat. Sejarah tahu Sumedang dimulai pada abad ke-18 ketika seorang bernama Angkino, seorang pedagang keturunan Tionghoa, mulai membuat tahu di daerah Sumedang. Angkino dikatakan telah memperkenalkan teknik pembuatan tahu dari Cina ke Indonesia. Tahu yang dibuat memiliki ciri khas yang berbeda karena menggunakan bahan-bahan lokal dan metode penggorengan yang khusus, sehingga menghasilkan tahu yang renyah di luar tetapi lembut di dalam. Tahu ini awalnya dijual untuk kalangan pekerja tambang di daerah tersebut dan lambat laun popularitasnya yang meningkat. Seiring dengan waktu, resep tahu Sumedang ini harus diwariskan dan berkembang dan mulai dikenal luas di berbagai daerah Indonesia. Tahu Sumedang tidak hanya populer di Sumedang atau Jawa Barat, tetapi juga telah menjadi makanan favorit dan di banyak di daerah Indonesia. Tahu ini disajikan sebagai cemilan atau sebagai pelengkap hidangan. Keunikan rasa dan tekstur membuat tahu Sumedang disukai oleh banyak kalangan. Yang kedua, yaitu ubi Cilembu, adalah jenis ubi jalar yang berasal dari daerah Cilembu di Sumedang, Jawa Barat, Indonesia. Ubi ini dikenal dengan rasa manis dan alami dan tekstur yang lembut. Sangat dianggap keunikan dari ubi Cilembu terkenal pada sirup manis yang keluar dari ubi saat dipanggang yang memberikan ciri khas dan tekstur yang berbeda dan jenis ubi jalar lainnya. Sejarah ubi Cilembu tidak terlalu jelas, namun dipikirkan bahwa ubi ini telah dibudidayakan di daerah Cilembu dan sekitarnya sejak awal abad ke-20. Varietas popularitas ubi jalar ini mulai mendapatkan yang lebih luas pada tahun 1980 sampai 1990-an. Ketika petani di Cilembu mulai memfokuskan diri pada budidaya ubi jalar jenis ini karena permintaan pada pasar yang meningkat. Menurut beberapa sumber, ubi Cilembu awalnya adalah hasil mutasi alami yang varietas ubi jalar lain yang kemudian dikembangkan oleh petani setempat. Ciri khas rasa manis dan tekstur yang unik pada populer dan dicari tidak hanya di pasar domestik tapi untuk ekspor. Pengembangan dan promosi lebih lanjut terhadap ubi Cilembu telah dilakukan oleh pemerintah dan institusi penelitian termasuk penerapan teknik budidaya lebih meningkat kesejahteraan yang efektif untuk meningkat petani serta memperkenalkan
memperkenalkan ubi Cilembu ke pasar global. Ubi Cilembu kini diakui sebagai salah satu produk pertanian yang unggul di Indonesia. Yang nukatilu nyaeta opak Sumedang. Conggeang adalah salah satu variasi dari kerupuk opak yang berasal dari daerah Conggeang, Sumedang, Jawa Barat di Indonesia. Opak adalah jenis kerupuk yang terbuat dari beras ketan yang difermentasi dan digoreng hingga kering. Kerupuk ini populer di banyak daerah di Jawa Barat dan memiliki banyak varian yang berbeda-beda tergantung pada resep teknik pembuatannya. Sejarah pembuatan opak di Sumedang termasuk di Conggeang tidak terdokumentasi secara rinci, namun diketahui bahwa opak telah menjadi bagian tradisi kuliner masyarakat Sumedang sejak lama. Opak Sumedang Conggeang dikenal dengan ciri khas tekstur yang lebih tebal dan rasa yang lebih gurih dibandingkan opak di daerah lain. Ini mungkin disebabkan oleh perbedaan dalam komposisi bahan atau cara pengolahan. Pembuatan opak di Conggeang seperti di banyak daerah lain Sumedang secara tradisional dilakukan oleh para pengrajin lokal yang mewarisi resep dan teknik dari generasi ke generasi. Proses pembuatan melibatkan fermentasi menjadi bentuk pipih dan pengeringan di bawah sinar matahari. Sebelum akhirnya digoreng, opak Sumedang Conggeang umumnya disajikan sebagai cemilan atau perangkat dalam berbagai jenis hidangan. Seiring waktu, opak Sumedang Conggeang tidak hanya populer di Sumedang atau Jawa Barat, tetapi juga menyebar ke berbagai daerah lain di Indonesia sebagai makanan ringan yang dikuasai banyak orang sebagai produk lokal. Opak Sumedang Conggeang membantu mengangkat ekonomi masyarakat setempat melalui usaha mikro dan kecil yang bergerak dalam pembuatan dan distribusi kerupuk ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Aku akan rekomendasiin 3 tempat wisata yang viral dan menarik di Sumedang. Nah, di sini ada Waduk Jati Gede, Kampung Kartun, sama Tanjung Duryat. Nah, di sini Waduk Jati Gede di Kabupaten Sumedang menjadi salah satu danau buatan terbesar di Indonesia. Waduk seluas 4.983 hektar ini berfungsi sebagai tempat menampung cadangan air, pengendali banjir, irigasi, pembangkit listrik tenaga air, serta menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Jawa Barat. Waduk Jati Gede ini diresmikan pada tahun 2015 lalu. Nah, untuk tiket atau HTM masuk ke Jati Gede ini, Waduk Jati Gede ini per orangnya 20.000. Ini juga ada salah satu wisata alam yang terletak di pesisir barat laut Bendungan Waduk Jati Gede, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Namanya itu Tanjung Duryat, memiliki arti dari kata Tanjung yang berkaitan dengan lokasinya yang menjolok ke arah Bendungan Jati Gede, dan Duryat diambil dari bahasa Sunda yang melambangkan kasih sayang. Nah, Tanjung Duryat ini bagus banget untuk spot-spot foto yang orang-orang
Traga Mebel. Per orangnya itu HTM-nya 10.000. Jangan lupa ke Tanjung Durian. Nah, yang terakhir di sini ada Kampung Karuhun. Nah, Kampung Karuhun ini berupa pesawahan, berbukit dan lingkungan hutan tropis yang masih terjaga keasliannya. Nah, di situ juga ada fasilitas restoran, meeting room, pojok seni, cottage, saung budaya, meeting room, wedding door, serta berbagai wahana seperti ATV, flying fox, dan river tubing. Nah, untuk HTM ke Kampung Karuhun ini, teman-teman bisa cukup bayar dengan 15.000 sampai dengan 30.000. Bye-bye, sampai jumpa. Jangan lupa kalian mengunjungi tempat 3 wisata viral di Sumedang. Bye.